Bab 1241. Mendengar apa yang dikatakan Nyonya Tua, Elaine tercengang, merasa sangat kesal. Seseorang benar-benar berinvestasi dalam keluarga Wilson. Apakah mereka gila? Hanya beberapa ikan dan udang pecah dari keluarga Wilson, berapa banyak yang bisa di atas meja? Mengandalkan mereka, aneh bahwa grup Wilson bisa melakukannya. Bukankah mereka punya uang untuk dibakar? Memikirkan hal ini, Elaine segera mencibir dan berkata, "Kamu Nyonya Tua, jangan terlalu merepotkan di depanku. Sejauh keluarga Anda, bahkan jika grup Wilson dibuka kembali, pasti akan bangkrut dalam beberapa hari. Hal apa saja yang ada di keluargamu, seperti Harold, apa yang bisa kamu lakukan? Dia tidak akan membakar seluruh keluarga." Kata-kata Elaine juga menyentuh rasa sakit Nyonya Wilson Tua. Meski keluarga Wilson sekarang memiliki investasi Ragnar, bukan berarti keluarga Wilson bisa duduk santai dan bersantai di masa depan. Bagaimanapun, uang Ragnar hanya membantu keluarga Wilson menyelesaikan masalah kelangsungan hidup, tetapi grup Wilson benar-benar perlu dipimpin oleh orang-orang yang mampu jika benar-benar ingin berkembang. Namun, keluarganya benar-benar tidak memiliki bakat apapun. Noah sendiri biasa-biasa saja, dan Harold adalah orang yang boros. Dia sangat pandai makan luar dan dalam. Itu benar-benar membuatnya menemukan cara untuk membantu perusahaan menghasilkan uang. Itu sangat sulit. Dia telah berada di grup Wilson selama beberapa tahun. Pada dasarnya, bisnis belum selesai. Itu hanya menyia-nyiakan kesuksesan yang tidak mencukupi dan lebih banyak kegagalan. Adapun Wendy, belum lagi, setelah lulus dari Universitas Pearson, dia hanya berkeliling setiap hari. Saat pertama kali jatuh cinta dengan Gerald, selain menghabiskan uang setiap hari, setelah putus dengan Gerald, dia mengikuti Fredman dan Barena. Tidak hanya dia tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan bisnis, tetapi reputasinya sendiri sangat buruk. Dia tidak bisa mengandalkannya. Namun, Nyonya Wilson sendiri juga semakin tua, dan dia tidak dapat melakukan banyak hal sendirian, dan dia juga tidak mampu melakukan sesuatu. Dalam hal ini, dia semakin merasa bahwa cucunya, Claire, yang tidak pernah dia tunggu-tunggu, sebenarnya adalah yang terbaik di seluruh keluarga Wilson. Yang paling mumpuni. Oleh karena itu, meskipun dia di sini untuk mengejek Elaine, dia sebenarnya ingin menggunakan keuntungannya yang menghancurkan untuk membuat Elaine menyerah pada dirinya sendiri lagi. Setelah Elaine menyerah padanya lagi, dia akan membantunya membujuk Claire untuk kembali ke grup keluarga Wilson. Jika Claire bersedia kembali, dia pasti akan memberinya posisi direktur, sehingga dia akan memimpin grup untuk hidup kembali dan menciptakan kejayaan yang lebih besar. Nyonya Wilson Tua juga mengetahui tentang situasi Claire saat ini sebelumnya. Meski studionya tidak besar, dia mendapat banyak pesanan. Embran Group memberinya banyak pesanan desain, dan keluarga Song, keluarga Putih, dan keluarga Kim juga memberinya banyak pesanan. Claire perlahan mengerjakan pesanan ini sekarang. Jika dia diizinkan untuk kembali ke grup Wilson, bukankah dia juga akan bisa membawa mereka kembali? Memikirkan hal ini, Nyonya Wilson Tua menahan amarahnya dan berkata kepada Elaine, "Elaine, kami ibu mertua dan menantu perempuan, kami tidak memiliki kebencian yang dalam, mengapa Anda harus menggigit kami? Menurut pendapat saya, sebaiknya kita melepaskan prasangka kita. Kerjasama, apa yang Anda katakan?" Elaine berkata dengan kesal, "Wanita tua yang sudah meninggal, Anda tidak memberi saya ekstasi di sini, kami tidak memiliki kebencian yang dalam. Anda lupa bagaimana kaki saya patah oleh Anda? Kamu yang lama menungguku, cepat atau lambat aku ingin mematahkan kedua kakimu." Nyonya Wilson Tua menunjuk ke Bentley Continental yang baru dibeli dan berkata dengan serius, "Elaine, selama keluargamu bersedia kembali, aku akan membelikan keluargamu sebuah Bentley yang persis sama. Bagaimana menurut Anda?" Bab 1242. Di mata Nyonya Wilson, Elaine sangat menyukai kesombongan dan juga suka memanfaatkan. Jika dia benar-benar mencocokkan rumahnya dengan Bentley, dia pasti akan mencoba membujuk Claire. Namun, Nyonya Tua menghitung segalanya, tetapi mengabaikan karakteristik lain dari kemanusiaan Elaine, yaitu menyimpan dendam. Meskipun Elaine suka memanfaatkannya, dia sendiri sangat pendendam. Sebelumnya, dia telah membujuk Claire untuk kembali ke grup keluarga Wilson karena dia tidak memiliki dendam dengan Nyonya Tua, itu tidak lebih dari sedikit kecanggungan antara ibu mertua dan menantu perempuan. Di depan uang, sedikit kecanggungan tentu saja tidak akan berpengaruh pada Elaine.
Namun, semuanya berbeda sekarang. Elaine sangat membenci Nyonya Wilson di dalam hatinya. Kembali ke pusat penahanan, dia membawa Gena untuk menyiksa Elaine sampai mati. Tidak hanya dia menyiksanya dengan cara yang tidak etis, dia bahkan mematahkan kakinya ketika dia akhirnya pergi. Elaine membenci Nyonya Tua sejak awal di dalam hatinya. Oleh karena itu, bahkan jika Nyonya Tua benar-benar memasangkannya dengan Bentley, dia tidak bisa menghilangkan kebenciannya pada Nyonya Tua. Terlebih lagi, Elaine sekarang sudah paham. Dia tahu bahwa orang yang tidak bisa dia sakiti adalah menantu laki-lakinya, Charlie. Jika tidak, dia mungkin akan diusir dari villa mewah ini olehnya. Sekarang suaminya ingin menceraikannya, dan putrinya tidak dapat membantunya. Tentu saja dia tidak bisa menyinggung perasaan Charlie. Jika tidak, jika dia benar-benar membuat marah Charlie dan diusir dari rumah, bukankah dia harus berkeliaran di jalan? Terlebih lagi, Elaine tahu betapa kejamnya hati wanita tua yang sudah mati ini, dan Elaine lebih tahu dari siapapun, jika dia dibodohi olehnya, dia mungkin akan tertipu di masa depan. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak dibodohi oleh Nyonya Tua lagi. Jadi, dia mengangkat alisnya dan berkata dengan mengejek, "Hal yang lama, kamu telah mengatakan bahwa kamu memiliki Bentley yang rusak, bahkan 1/10 mobil menantu tidak dapat dibandingkan, bagaimana saya bisa melihat jenis ini sampah? Hanya keluargamu tidak tahu malu memikirkan omong kosong ini sebagai harta jika kamu belum melihat apapun di dunia ini, dan jilat wajahmu ke pintuku." Harold berseru, "Elaine, kamu tidak tahu bagaimana mengangkat kepalamu di sini. Nenek memberi Anda kesempatan untuk menundukkan kepala dan mengakui kesalahan Anda. Jika Anda tidak menerimanya dengan baik, Anda masih membual. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda bahkan tidak akan menangis nanti." Elaine tersenyum dan berkata, "Anda tidak tahu siapa yang menghasilkan spesies liar kecil, dan berkata bahwa saya membual? Tunggu, saya akan menunjukkan kepada Anda betapa mewahnya mobil itu sekarang." Setelah berbicara, Elaine segera mengeluarkan kunci remote control dari pintu utama dan menekan tombol buka. Untuk memudahkan pemilik mengemudi sendiri masuk dan keluar dari Villa Thompson, villa dilengkapi dengan gerbang listrik jarak jauh, sehingga pemilik dapat langsung menggunakan kunci untuk mematikan gerbang dari jarak jauh dan mengoperasikan gerbang tanpa turun dari mobil. Segera setelah Elaine menekan kunci, pintu di seberangnya mulai terbuka perlahan, dan 2 supercar teratas yang menghadap langsung ke pintu terbuka. Pada saat ini, Charlie sedang duduk di Aston Martin itu, dan dia baru saja menjelaskan kepada Claire proses pengoperasian supercar ini secara mendetail, dan hendak membawanya keluar untuk 1 putaran. Jadi, dia menekan tombol merah untuk menyalakan mesin, dan segera setelah itu, mesin V7 312 liter meledak seperti 12 binatang buas yang mengaum. Nyonya Wilson tua dan anggota keluarga Wilson lainnya semua dikejutkan oleh suara keras yang tiba-tiba keluar dari halaman. Ketika semua orang melihat dengan saksama, mereka melihat sebuah supercar dengan wajah ganas seperti binatang telah diluncurkan, perlahan mendekati pintu yang terbuka. Bab 1243. Charlie ingin mengajak istrinya jalan-jalan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar ingin menggunakan kunci untuk membuka pintu dari jarak jauh, dan pintu terbuka dengan sendirinya. Dia tidak tahu bahwa ini adalah sumbangan Elaine, dan dia bertanya-tanya ketika dia melihat mobil hitam diparkir di pintu, dan ada Nyonya Tua berdiri di samping mobil. Pengamatan lebih dekat menunjukkan bahwa Nyonya Tua ternyata adalah Nenek Claire. Claire juga sangat terkejut, tidak mengerti mengapa nenek ada di depan pintunya. Charlie bisa melihat ada sebuah mobil di sebelah Nyonya Tua, sebuah Bentley Continental. Dia terkejut, bagaimana bisa keluarga Wilson punya uang untuk membeli Bentley? Apakah dari Ragnar? Cucu ini benar-benar rela bekerja keras untuk membuatnya jijik. Pada saat ini, Harold, yang sedang duduk di dalam mobil, melihat Aston Martin keluar dari halaman villa Charlie, dan dia terkejut untuk berbicara. Beberapa detik kemudian, Harold berkata dengan ekspresi tidak senang, "Sialan, Charlie, si bastard, benar-benar bisa mengendarai Aston Martin. Bagaimana mobil ini bisa berharga 3 atau 4 juta? Ini tidak lebih buruk dari Bentley kami." Ketika Wendy bersama Gerald, tuan muda dari keluarga White, dia sering mendengar Gerald berbicara tentang berbagai mobil supersport, jadi dia mengenali mobil ini sekilas sebagai Aston Martin yang terkenal.
Jadi dia buru-buru berkata, "Saudaraku, Aston Martin ini bukan Aston Martin biasa, ini Aston Martin termahal 77, dan harganya puluhan juta." "Apa itu?" Harold berkata tanpa sadar seolah-olah dia disambar petir. "Kamu bilang mobil ini adalah mobil Aston Martin 77." Wendy mengangguk. Kebanyakan orang hanya dapat mengenali ciri khas wajah hiu saat melihat Aston Martin, namun terdapat perbedaan spesifik antara masing-masing Aston Martin, dan kebanyakan orang tidak dapat melihatnya dari bagian depan mobil. Tidak seperti Mercedes-Benz, Mercedes-Benz termurah hanya lebih dari 200,000, tetapi Mercedes-Benz termahal perlu beberapa juta atau bahkan lebih tinggi. Namun melihat wajah depan Mercedes-Benz, sulit bagi siapapun untuk melihat sekilas mobil ini. Model apa itu? Wendy tidak tahu banyak tentang mobil, tetapi dia secara pasif menerima beberapa pengetahuan tentang mobil sport super. Bagaimanapun, dia telah bersama Gerald selama beberapa tahun. Tuan muda kedua dari keluarga kaya ini suka mendalami mobil sport sebagai hobi favoritnya, sehingga bisa dikatakan Wendy lebih ahli dalam mobil sport. Ketika Harold mendengar bahwa Aston Martin 177 ini bernilai puluhan juta, dia merasa sakit hati dan dibenci. Sial, dia berpikir bahwa dengan membeli Bentley Continental, aku akan bisa melihat baik-baik keluarga Charlie, tapi dia tidak menyangka Charlie keluar dengan mobil sport bernilai puluhan juta. Saat ini, Harold melihat sebuah mobil sport diparkir di halaman. Dia mengenali merek mobil sport yang diimpikan oleh semua anak laki-laki, berseru, dan berseru, "FCK. Bukankah yang di sebelahnya adalah Bugatti, Bugatti? Bugatti setidaknya lebih dari 20 juta, kan?" Wendy melihat dan berkata dengan ekspresi yang rumit, "Saudaraku, mobil itu adalah edisi terbatas yang diproduksi bersama oleh Bugatti dan Hermes, dan harganya lebih dari 50 juta. FCK." Bab 1244. Harold hanya merasa seolah-olah dia mengalami pukulan berat satu demi satu. Dia tertegun dan berkata, bagaimana Charlie bisa mendapatkan mobil yang begitu mahal, permadani yang bau itu? Dan bahkan jika itu satu, dia sebenarnya punya dua. Wajah Noah juga jelek, mungkin Charlie bersumpah untuk menipu orang lagi. Saya tidak mengerti. Apakah orang kaya Rose Hill FCK otak mereka dan biarkan keledai menendangnya? Kenapa mereka semua percaya begitu? Charlie, kain bau ini? Harold juga sangat tidak nyaman, dan berkata dengan marah, saya juga ingin tahu. Sial, aku sudah menunggu Charlie Bastard ini bergemuruh, tapi dia masih hidup sekarang. Mata Wendy merah, dan dia berkata sedih, jika bukan karena Charlie, Gerald dan saya akan menikah, keluarga kami tidak akan begitu menyedihkan, dan ibu saya tidak akan dikirim ke tempat pembakaran batu bara hitam untuk menderita begitu banyak kejahatan. Noah berkata dengan marah, jangan sebut wanita jalang itu. Pada saat ini, Nyonya Wilson tua melihat Charlie dan Claire mengendarai mobil yang tampak aneh ke depan, dan dia melangkah ke sisi taksi, melihat ke arah Charlie di dalam mobil, dan berkata dengan arogan, keluargamu membeli. Itu hanya hal yang compang-camping. Apa bedanya dengan Ford Mondeo? Kapten tim keamanan grup Wilson dulu mengendarai mobil ini, bukankah hanya 200,000? Karena Aston Martin diakuisisi oleh grup Ford, maka Mondeo yang diluncurkan oleh grup Ford dalam beberapa tahun terakhir telah menerapkan wajah hiu paling klasik dari model Aston Martin. Jadi Ford Mondeo juga disebut Aston Mondeo. Dan penjualan Ford Mondeo cukup bagus, Anda bisa melihatnya di mana-mana di jalan. Tapi Aston Martin adalah merek mobil sport papan atas, nyatanya eksposur ke masyarakat sangat rendah, sehingga seiring berjalannya waktu, kebanyakan orang lebih mengenal mobil Ford Mondeo, bahkan tampil seperti Nyonya Wilson yang keliru menyebut Aston Martin, mengakui situasi Mondeo. Charlie mendengar dia mengatakan ini, dan tidak repot-repot untuk mengenalnya, jadi dia berkata kepadanya, tidak peduli apakah mobil saya 200,000 atau 100,000. Anda memblokir pintu rumah saya sekarang. Pindahkan mobil dengan cepat. Aku ingin keluar. Elaine di teras atas memandang Nyonya Wilson, mencibir dan berkata, kamu yang lama benar-benar tidak bermata panjang, Ford Mondeo macam apa ini, namanya Aston Martin, dan kamu bahkan tidak tahu ini. Wajah keluar untuk pamer. Nyonya Wilson tua menatap Elaine dan berteriak, ah ibumu, ding, saya telah berada di sini dalam angin kencang dan ombak selama bertahun-tahun.
Mobil bagus apa yang belum pernah saya lihat? Saya tidak percaya bahwa mobil sekecil itu bisa lebih mahal daripada Bentley saya. Meskipun Harold biasanya suka berpura-pura paling sering dipaksa, tetapi saat ini dia juga tahu bahwa tidak hanya tidak masuk akal untuk berpura-pura dipaksa dengan cara ini, itu juga merugikan diri sendiri. Jadi dia buru-buru mendorong pintu dan keluar dari mobil, membantu nyonya tua, dan berbisik di telinganya, "Nenek, ayo cepat pulang." "Pulang ke rumah? Rumah apa?" Nyonya Wilson tua dengan dingin mendengus, "Hari ini adalah hari yang baik untuk kelahiran kembali keluarga Wilson kita, dan hari besar untuk kebangkitan kembali grup Wilson kita. Saya ingin keluarga ini melihat dengan jelas, jangan merasa bahwa kita hidup sekarang. Setelah villa kelas 1 Thompson, saya sudah dewasa. Dibandingkan dengan kita, mereka masih tertinggal jauh. Keluarga kami sekarang menjalankan Bentley, bagaimana dengan mereka? Bahkan BMW pun mereka tidak mampu untuk membukanya sekecil itu. Ada sebuah mobil, dan hanya ada 2 kursi, untuk apa cukup?" Harold merasa malu dan berkata, "Nenek, mobilnya jauh lebih mahal dari mobil kita. Ini adalah mobil sport super, berharga puluhan juta." "Apa?" Nyonya Wilson tua menggigil sekujur tubuhnya, dan berseru, "Ini hanya hal kecil, puluhan juta. Apakah itu terbuat dari emas?" Wajah Harold panas, dan sambil menariknya ke dalam mobil, dia berkata dengan suara rendah, "Bukan hanya yang ini dia kendarai puluhan juta, tapi yang diparkir di halaman juga puluhan juta. Mobil-mobil itu berjumlah hampir 100 juta. Bab 1245. Ketika Nyonya Wilson mendengar bahwa kedua mobil bersama diperkirakan melebihi 100 juta, tubuhnya bergidik. 2 mobil berjumlah lebih dari 100 juta. Apa sih konsep ini? Kedua mobil ini hampir layak untuk sebuah villa kelas 1 Thompson. Hanya butuh RMB 3 juta untuk mobilnya sendiri, dan dia sudah merasa itu luar biasa. Menurut ini, mobil Charlie memiliki lebih dari 30 mobil. Nyonya tua merasa tidak nyaman. Dia pikir dia ada di sini untuk mempermalukan orang lain, tetapi dia tidak berharap itu akan mempermalukan diri sendiri. Intinya adalah bahwa seseorang benar-benar menghabiskan begitu banyak uang untuk mobil semahal itu, bukan? Mobil yang terbuat dari emas murni hanya seharga ini, bukan? Nyonya Wilson tua marah, dan Harold, yang ada di samping, takut dia akan membosankan lagi, dan dengan cepat membantunya berjalan kembali ke Bentley. Elaine berdiri di teras sambil mencibir dan berkata, "Oh, wanita tua, mengapa kamu tidak sombong? Kenapa kamu begitu frustasi? Bukan kamu yang duduk di atas Bentley dan mencibir." Nyonya Wilson tua memunggungi Elaine, merasa seperti pria di punggungnya. Dia tidak perlu melihat ke belakang untuk mengetahui seberapa banyak ejekan dan penghinaan yang akan dimiliki Elaine ketika melihat matanya sekarang. "Ini benar-benar inisiatif saya sendiri untuk menunjukkan wajah saya kepada orang lain dan membiarkan orang lain memukul saya. Jika saya tahu ini masalahnya, saya pasti menghindari rumah mereka yang jauh. Mengapa saya Anda di sini untuk menyentuh cetakan ini?" Selain itu, tanpa alasan yang jelas, salte Elaine memecahkan baskom berisi air dingin. "Saya berpikir untuk pulang dan mengganti pakaian saya, tetapi tiba-tiba sebuah baskom berisi air dingin dituangkan. Baskom berisi air ini tidak hanya menuangkan Nyonya Wilson tua dengan sepenuh hati, tetapi juga membuat Harold menjadi malu. Berbicara seperti biasa, Harold pasti akan memarahi orang lain, tapi kali ini, dia benar-benar tidak punya muka untuk berteriak pada Elaine. Setelah itu, dia masuk ke dalam mobil dengan panik, dan pergi. Nyonya Wilson tua duduk di dalam mobil dan memarahinya dengan marah. Noah di kopilot juga tertekan, dan berkata, "Elaine ini benar-benar menjijikkan. Dia selalu menabrakku dengan barang horiah. Setelah hari ini, tidak tahu bagaimana dia akan mengubah hukumnya di masa depan. Lari kita!" Nyonya Wilson tua juga sangat kesal. Awalnya, Ragnar memberi mereka tugas untuk membuat Charlie sakit dan tidak nyaman, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan dijalankan dan diperhitungkan oleh keluarga Charlie sejak mereka pindah ke Villa Thompson, terutama terakhir kali dia membuat siomay dengan bakung dan hampir kehilangan separuh nyawanya di dalamnya. Wendy di samping tidak bisa menahan nafas, "Nenek, jika kita selalu tidak bisa mendapatkan penawaran di depan keluarga Charlie, akankah Tuan Wu kehilangan kepercayaan pada kita dan mengusir kita?" "Ya, Nenek." Harold juga buru-buru berkata, "Villa ini bukan milik kami. Selain itu, Ragnar menginvestasikan uangnya dalam bisnis kami.
Itu juga bersyarat. Dia bisa meminta kami mengembalikan uang itu kapan saja. Jika kami tidak mampu membayarnya, dia akan mengajukan gugatan dan menyegel kami pada saat itu, kami akan tetap bangkrut, atau kami tidak akan punya apa-apa. Nyonya Wilson mengangguk dengan sangat serius. Dia tahu bahwa cucunya benar. Jika dia tidak dapat membantu kekhawatiran Ragnar untuk waktu yang lama, maka Ragnar mungkin akan menyerah. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan berkata, kita masih harus menemukan cara untuk membuat semangat Charlie dengan cepat. Noah bertanya, Bu, apakah kamu punya ide bagus?